Pernahkah Anda merasa benar-benar sendirian? Di tengah keramaian atau di keheningan malam, tiba-tiba menyelinap rasa sepi yang begitu dalam, seolah tidak ada satupun yang mengerti, tidak ada satupun yang menemani. Secara psikologis, perasaan ini wajar. Namun secara ilmu tauhid, merasa benar-benar sendirian itu sebenarnya mustahil. Logika iman mengajarkan kita bahwa ada satu eksistensi yang tidak pernah absen sedetik pun dari sisi Anda. Mari kita telusuri mengapa ditinggalkan adalah konsep yang tidak berlaku bagi pencipta semesta. Seringkali kita menyimpulkan keberadaan seseorang berdasarkan indera fisik. Kita merasa ada teman jika kita bisa melihatnya, mendengarnya, atau menyentuhnya. Ketika indera kita tidak menangkap sinyal fisik itu, kita menyimpulkan bahwa kita sendiri. Padahal, dalam ajaran agama, keterbatasan indera mata dan telinga bukanlah bukti ketiadaan. Justru, ini adalah ujian keimanan. Kita sering terjebak pada ilusi materi, lupa bahwa zat yang menciptakan ruang dan waktu tidak terikat oleh keterbatasan fisik tersebut untuk bisa hadir bersama kita. Dalam kajian teologi Islam, ada sebuah konsep fundamental yang disebut ma'iyatullah, yang secara harfiah berarti kebersamaan Allah. Ini bukan sekadar kata-kata penghibur hati, melainkan sebuah doktrin akidah yang kokoh. Para ulama menjelaskan bahwa kebersamaan ini bukanlah kebersamaan fisik seperti dua benda yang bersanding, melainkan kebersamaan dalam arti penguasaan, pengawasan, dan liputan ilmu. Berdasarkan dalil-dalil nakli, Allah membersamai hambanya dimanapun mereka berada, tanpa terkecuali melampaui batas dimensi yang kita pahami. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana untuk mendekatkan logika ini. Bayangkan seekor ikan di dalam kedalaman samudra. Kemanapun ia berenang, ke utara, selatan, atas, atau bawah, ia selalu dilingkupi oleh air. Tidak ada satu titik pun di mana ikan itu bisa berkata, "Aku terpisah dari air." Begitu pula, dan tentu Allah Maha Luhur di atas segala perumpamaan, manusia hidup di dalam genggaman kekuasaannya. Kita bernafas dengan udara ciptaannya, berpijak di bumi miliknya. Secara rasional, bagaimana mungkin kita merasa ditinggalkan jika seluruh fasilitas hidup yang kita pakai saat ini adalah wujud kehadirannya? Logika iman pertama yang mematahkan rasa sepi adalah sifat al-ilmu atau maha mengetahui. Tidak ada satu lintasan pikiran, satu detak jantung, atau satu tetes air mata yang jatuh tanpa sepengetahuannya. Jika sahabat terbaik Anda mungkin tidak tahu saat Anda bersedih di kamar terkunci, Tuhan semesta alam mengetahuinya, bahkan sebelum air mata itu jatuh. Kesadaran bahwa ada zat yang mengetahui detail penderitaan kita secara presisi adalah bentuk validasi tertinggi. Anda tidak diabaikan, Anda sedang diperhatikan dengan detail yang sempurna. Selanjutnya, kita merenungkan sifat Al-Basir, yang maha melihat. Dalam ajaran agama, penglihatan Tuhan menembus dinding beton, kegelapan malam, hingga kedalaman hati yang paling tersembunyi. Ketika manusia merasa tidak ada yang melihat perjuanganku, logika tauhid menjawab, Sang Pencipta melihatnya. Tidak ada amal kebaikan sekecil atom pun yang luput, dan tidak ada rasa sakit yang terlewatkan. Rasa sepi sering muncul karena kita butuh pengakuan, rekognisi. Iman mengajarkan bahwa pengakuan itu sudah ada secara konstan dari Yang Maha Melihat. Ulama membagi kebersamaan Allah menjadi dua. Yang pertama adalah ma'iyatullah ammah atau kebersamaan umum. Ini berlaku bagi seluruh makhluk, baik yang taat maupun yang ingkar. Kebersamaan ini berupa penciptaan, pengaturan rezeki, dan pemeliharaan eksistensi. Logikanya, jika Tuhan meninggalkan ciptaannya sekejap saja, maka alam semesta ini akan hancur dan kembali menjadi tiada. Jantung Anda yang masih berdetak-detik ini adalah bukti konkret bahwa Dia masih memegang Anda dalam eksistensi. Selama Anda ada, berarti Anda sedang disertai oleh kuasanya.
Tingkatan yang lebih intim adalah ma'iyatullah khossah atau kebersamaan khusus. Ini adalah bentuk penyertaan yang berupa pertolongan, perlindungan, dan taufik bagi orang-orang yang beriman dan bersabar. Seperti yang sering dikutip dari kitab suci, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Di sini logikanya berubah dari sekadar "Dia tahu saya ada" menjadi "Dia sedang menjaga saya". Rasa sepi terobati ketika kita menyadari bahwa setiap kesulitan adalah momen di mana Allah sedang mendekat untuk memberikan pertolongan khusus, asalkan kita menjaga koneksi melalui kesabaran dan doa. Namun, mungkin timbul pertanyaan logis. Jika Dia bersamaku, mengapa Dia diam saat aku memanggil? Ini adalah kesalahpahaman tentang cara komunikasi ilahi. Keheningan bukanlah ketidakhadiran. Dalam teologi, penundaan jawaban doa seringkali merupakan bentuk pendidikan, tarbiyah. Seorang guru yang diam saat muridnya sedang ujian bukan karena ia meninggalkan muridnya, melainkan karena ia sedang mengawasi proses ujian tersebut agar sang murid naik kelas. Allah diam bukan karena abai, tapi karena Dia sedang menanti momen terbaik untuk memberikan apa yang paling kita butuhkan, bukan sekedar apa yang kita inginkan. Al-Quran memberikan metafora yang sangat kuat dan logis tentang kedekatan ini. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Mari kita bedah kalimat ini. Urat leher adalah saluran kehidupan vital yang sangat dekat dengan kesadaran kita. Jika Tuhan menyatakan dirinya lebih dekat dari itu, artinya Dia lebih dekat kepada diri kita daripada kita mengenal diri kita sendiri. Seringkali kita merasa sepi karena kita terasing dari diri sendiri. Padahal Sang Pencipta sudah hadir di sana, di kedalaman batin kita, menunggu kita untuk menoleh ke dalam, bukan mencari validasi keluar. Cara lain untuk merasakan kehadirannya secara rasional adalah dengan memandang alam semesta sebagai ayat atau tanda-tanda. Setiap hembusan angin yang menyejukkan, setiap warna senja yang menenangkan, adalah bahasa kasih sayang Tuhan. Bagi seorang mukmin yang cerdas, alam raya ini adalah surat cinta yang terbuka. Ketika Anda merasa sendirian di kamar, bukalah jendela. Lihatlah langit, pohon, atau burung yang terbang. Semua itu adalah ciptaan yang sedang bertasbih, dan Anda adalah bagian dari orkestra semesta yang dipimpin oleh satu pencipta. Anda tidak pernah sendirian dalam keberadaan ini. Dengan memahami ilmu tauhid ini, kita bisa mengubah rasa loneliness, kesepian yang menyiksa, menjadi solitude, kholwat yang memberdayakan. Para nabi dan orang soleh justru mencari momen kesendirian, di gua, di bukit, di sepertiga malam, bukan untuk mengisolasi diri, tapi karena mereka tahu, itulah saat sinyal ma'iyatullah terasa paling kuat tanpa gangguan noise makhluk lain. Kesendirian fisik menjadi kesempatan emas untuk percakapan privat dengan raja di raja. Logika iman mengubah persepsi. Saya tidak sendiri, saya sedang dalam audiensi khusus dengan Tuhan. Bukti paling rasional bahwa kita tidak ditinggalkan adalah kemampuan kita untuk berdoa. Fakta bahwa Allah mengizinkan lisan dan hati Anda untuk bergerak memanggil namanya adalah tanda bahwa Dia sedang mendengarkan. Ibnu Athaillah, seorang ulama besar, pernah berkata bahwa ketika Allah menggerakkan lidahmu untuk meminta, itu tandanya Dia ingin memberi. Jadi, saat rasa sepi melanda, bicaralah, curhatlah. Anggaplah doa bukan sebagai ritual kaku, tapi sebagai dialog langsung dengan Zat yang tidak pernah memutus sambungannya dengan Anda. Jadi, mari kita rangkum logika iman ini. Karena Allah Maha Mengetahui, Maha Melihat, Maha Mendengar, dan Maha Meliputi segala sesuatu, maka secara definisi tidak ada ruang bagi ketiadaan Allah. Ditinggalkan hanyalah perasaan subjektif kita akibat hijab dosa atau kelalaian, bukan fakta objektif teologis. Fakta objektifnya adalah Dia selalu ada. Mustahil bagi Zat yang Maha Meliputi untuk absen dari satu titik pun dalam ciptaannya.
Keyakinan inilah yang menjadi fondasi ketenangan jiwa yang tak tergoyahkan. Mulai hari ini, setiap kali rasa sepi itu datang mengetuk hati Anda, sambutlah dengan senyuman dan logika iman yang baru. Katakan pada diri sendiri, saya tidak sendiri. Allah sedang mengawasiku, menjagaku, dan membersamaiku. Nikmatilah kebersamaan agung itu. Semoga penjelasan sederhana tentang Ma'iyatullah ini bisa menjadi lentera di saat gelap. Jangan lupa untuk terus belajar dan mendekat. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.